Hanya dengan ini, tanaman cabai yang kita tanam akan tumbuh subur dan nantinya bisa berbuah lebat, bebas dari namanya layu poserium, busuk batang, busuk ranting, ataupun bercak daun, ataupun Anthranoxa, serta bebas dari keriting daun. Ini sangat super sekali bahan ini. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Nah, sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di samping saya ini, tanamannya sangat-sangat subur luar biasa, dan ini merupakan tanaman cabai di lahan pertama. Nah, khususnya pada hari ini kita akan melakukan pengocoran, di mana pengocoran ini bertujuan agar tanaman cabai yang kita tanam ini terhindar yang namanya serangan jamur seperti layu fusarium, busuk batang, busuk ranting, ataupun yaitu penyakit patek atau Anthranoxa, yang merupakan penyakit yang sangat menakutkan bagi para petani secara khusus. Mengapa saya katakan sangat menakutkan? Karena jika tanaman kita diserang namanya layu fusarium, busuk batang, busuk ranting, ataupun busuk daun serta patek atau Anthranoxa, pasti akan mengalami namanya kegagalan. Nah, kalau kita sudah gagal menanam cabai, artinya kita akan mengalami kerugian yang sangat besar. Nah, tentu hal ini tidak diharapkan atau tidak diinginkan bagi para petani. Oleh karena itu, sebelum serangan ini menjamur atau menyerang tanaman cabai yang kita tanam ini, lebih baik kita melakukan pencegahan. Walaupun ada beberapa yang sudah masuk, lebih baik kita melakukan sedini mungkin atau secepat mungkin. Jangan menunda-nunda waktu lagi untuk mengobati ataupun melakukan pencegahan. Nah, oleh karena itu simak videonya kawan-kawan sampai selesai agar paham apa yang saya sampaikan. Nah, seperti ini kondisi tanaman cabai yang kita tanam, sangat-sangat subur luar biasa. Daunnya sangat hijau sekali, tetapi kondisi tanaman tetap sehat, bebas dari namanya hama maupun penyakit. Daunnya tidak keriting, dan tidak ada kena bercak daun ataupun layu fusarium. Dan juga tidak ada kena yang namanya bercak daun. Jadi tanaman yang sangat super subur seperti ini tentu melakukan perawatan yang ekstra juga. Tidak semerta-merta tanaman yang kita tanam saja, kemudian kita biarkan dan menghasilkan tanaman sebagus ini. Tentu ada jerih payah yang kita lakukan untuk mendapatkan hasil seperti ini. Nah, bisa dilihat kondisinya, batangnya sangat besar sekali seperti ini. Ini sudah pecah cabang, ini ada keluar bunga ini, satu ini. Dan tunas-tunas yang produktifnya sudah besar sekali seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, ada 5 tunas produktif. Kita tidak akan melakukan pemotongan tunas atau perampelan, kita akan pelihara seperti ini. Hampir merata. Sangat besar sekali batang utamanya. Jarak tanam yang kita gunakan di sini adalah 50 kali 60. Jadi kesininya 50, ke depannya ke sana adalah 60. Jadi cukup ideal sistem penanaman cabai 50 kali 60. Nah, ini kondisinya. Subur luar biasa seperti ini. Nah, itu baru kita pasang bambu-bambu penyangga, kita pakai tali, simple sekali dengan sistem seperti itu. Di sini belum kita isi. Untuk mendapatkan tanaman sehat, subur, dan nantinya bisa berbuah lebat,
kita melakukan juga penyeperian dengan menggunakan bahan seperti ini. Ini merupakan asam amino permino, yaitu asam amino dan pupuk cair protein. Ini sangat bagus sekali untuk tanaman cabai, khususnya menyuburkan tanaman di musim kemarau ataupun di musim penghujan. Jadi dosis yang kita gunakan Premino ini adalah satu tutupnya ini untuk satu tangki semprot atau 30 mili. Itu sangat ideal untuk penggunaan asam amino seperti ini sehingga tanaman bisa subur luar biasa seperti ini tapi dalam kondisi aman. Sedangkan untuk masalah mengatasi keriting daun, nah bisa dilihat di sini tidak ada keriting sama sekali. Ini pertumbuhannya seragam, jadi bebas dari hama maupun penyakit. Kita juga melakukan penyeperian dengan menggunakan akarisida, yaitu kita menggunakan Samit yang bahan aktif Peridaben dengan dosis 10 mili untuk takaran satu tangki semprot. Dan kita rolling juga dengan bahan yang sangat super sekali atau insektisida yang sangat super sekali, ya kita menggunakan yang namanya bahan aktif Diapenturon. Kita memakai merek obatnya adalah Pegasus seperti ini. Ini dosis yang kita pakai adalah 10 mili atau satu tutupnya ini untuk takaran satu tangki semprot. Jadi dengan rollingan bahan aktif Peridaben dengan Diapenturon itu sangat efektif sekali untuk mengatasi tungau maupun trip di musim kemarau secara khusus, sehingga tanaman tidak ada namanya keriting daun ataupun penyakit virus Gemini atau keriting kuning, kawan-kawan. Bisa dilihat ini penampakan keseluruhan tanaman cabai yang kita tanam. Nah seperti ini, sangat subur luar biasa, pertumbuhannya seragam, tidak ada keriting sama sekali. Dan usia tanaman cabai yang kita tanam ini baru 37 HST. Ini merupakan varietas tanaman cabai besar yaitu Megatop. Jadi pertumbuhannya sangat luar biasa seperti ini. Dan biasanya atau secara umum tanaman cabai yang kita tanam ini kalau kesuburan seperti ini maka akan rentan sekali atau sangat disukai yang namanya tanah ulat. Jadi ulat ini sangat senang sekali dengan kondisi tanaman yang super subur seperti ini. Nah untuk mengendalikan hama ulat kita melakukan penyeperian juga dengan insektisida, yaitu kita menggunakan merek dagang Dangke. Itu sangat efektif sekali untuk mengatasi ulat geraya atau ulat sejenis lainnya dengan dosis 3 sendok makan untuk satu tangki semprot. Sehingga kondisi daun tanaman cabai masih dalam, boleh dikatakan aman, tidak ada lubang dimakan ulat seperti ini. Pengocoran hari ini hanya menggunakan dua bahan, yaitu kita menggunakan kalsium asam humat dengan menggunakan fungisida Bisromil dengan bahan aktif Metalaxyl. Jadi di mana bertujuan untuk mengendalikan atau mencegah daripada layu fusarium, busuk batang, busuk ranting, bercak daun ataupun anthranoxa. Jadi bahan ini sangat super sekali untuk tanaman cabai yang kita tanam. Jadi dosis yang akan kita pakai untuk KALH atau kalsium asam humatnya adalah 3 sendok makan untuk takaran satu tangki semprot. Kemudian fungisida Bisromil atau bahan aktif Metalaxyl ini kita memakai juga 3 sendok makan. Jadi sama-sama 3 sendok makan. Jadi dengan perpaduan antara bahan aktif Metalaxyl dengan kalsium asam humat itu sangat bagus sekali untuk tanaman cabai agar terhindar dari namanya serangan jamur. Kita memakai 3 sendok makan, 1, 2, 3. Dan KALH-nya, kalsium asam humat, kita juga memakai 3 sendok makan, 1, 2, 3. Nah, kita aduk biar merata. Ini sangat mudah sekali larut di dalam air. Jadi aduk sebentar seperti ini saja dia sudah larut. Baru kita tuangkan. Ini sudah ada airnya.
kegiatan kita hari ini melakukan pengocoran dengan fungisida bahan aktif metalaksil dicampur dengan kalsium asam umat yaitu KALH. Sudah selesai kita lakukan, di mana bertujuan agar tanaman cabai yang kita tanam ini terhindar dari namanya layu fusarium, busuk batang, busuk ranting, bercak daun, ataupun penyakit yang sangat menakutkan yaitu antranoksa atau patek. Sudah selesai kita lakukan. Di sini kita hanya berbagi pengalaman di dalam bagaimana cara merawat tanaman cabai. Semoga ini bisa bermanfaat dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.